Kami beritahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar, harap memasuki ke dalam ruangan Masjid Al-Akbar ini, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Dan mungkin ibu-ibu kami nanti bisa masuk, bapak-bapak kami mempersilakan di sini. Sebelum bapak kami selesai, maka acara kami akan kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita masuki acara yang kelima, yakni ceramah agama. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Erdison yang datang dari Sumatera Barat. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang kami hormati, alim ulama yang kami muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat semuanya. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya yang pada hari ini kita peringati satu peristiwa yang menakjubkan yang terjadi pada beliau, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Bapak dan Ibu, saya pada hari ini masih belum segar sebenarnya. Berangkat jam 5:30 sore kemarin dari Sumatera Barat, kota Padang Panjang, Serambi, Mekah, sampai jam 6:30 tadi di kota Tembilahan, langsung berangkat ke Teluk Pinang pakai sepeda motor, naik ojek. Jadi badan agak apa soal sebetulnya penat ya. Sudah itu baru naik bot dari Teluk Pinang ke desa Pungkat ini. Tapi karena melihat kehadiran kita, alhamdulillah semangat saya juga sedikit agak naik, tapi belum banyak ya, sedikit. Mudah-mudahan makin saya berikan kajian-kajian pada hari ini makin sampai kepada puncaknya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya dalam memberikan kajian ini biasanya pertama membacakan ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran ini. Saya sebutkan surat dan ayatnya, dan yang lain boleh mengikuti, buka HP atau buka Al-Quran. Dan untuk kita semua nanti dibantu oleh protokol kita tadi untuk mendengarkan terjemahan dari ayat yang saya bacakan.
Jadi artinya perhatian kita tertuju kepada dua suara. Suara pertama saya yang bacakan ayat Al-Quran ini. Suara yang kedua adalah protokol kita tadi yang akan membacakan terjemahan dari ayat yang saya baca. Baru kemudian saya sarahkan atau saya uraikan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita mulai dengan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, inilah ayat pertama yang harus sama-sama kita renungkan hari ini. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian daripadanya diciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Lalu dari modal mereka berdua ini, Allah jadikan manusia ini berkembang biak, sehingga menjadilah berbangsa-bangsa, syu'uba wa qabail, berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Nah, saya adalah dari suku Minang. Kita di sini adalah suku Melayu. Tapi ingat, walaupun dari Minang, walaupun dari Melayu, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, tidak ada masalah. Semuanya adalah kehendak Allah. Cuman kita disuruh oleh Allah li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Saya perkenalkan diri saya, nama adalah, bukan yang tadi ya, nama saya adalah Radison AR. Saya ulang, nama saya adalah Radison AR. Negeri kelahiran saya adalah di pinggir Danau Singkara. Tepatnya adalah Dusun Jambu Air, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia, tapi belum punya kekhalifahan. Saya perkenalkan ini, mana ada yang dari sekampung dengan saya, kan begitu. Dan saya tinggal di kota Serambi Mekah, Padang Panjang, di belakang Masjid Hidayah, Guguk Melintang. Alhamdulillah sudah punya istri baru 1 orang. Kok ada yang tertawa? Kenapa tertawa? Tapi lita arofu kan memperkenalkan diri. Ya, kenapa saya bilang 1 orang? Ibu-ibu, ini tahu ndak apa yang saya pegang?
Kata siapa ini? Isinya kata-kata siapa di dalam? Firman Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, jatah kami laki-laki ini ada 4. Masna wa sulasa wa ruba'a. Tapi bapak-bapak jangan gembira dulu ya. Ya, jangan gembira dulu. Walaupun jatah kita ada 4, namun tidak semudah yang kita bayangkan. Silakan ambil 2, 3, 4, tapi syaratnya kata Allah harus mampu berlaku adil. Walaupun kita berusaha untuk berlaku adil, kata Allah nggak bisa. Makanya fawahidah cukup 1. Ada saya suruh bapak-bapak sini kawin lagi, Bu? Enggak kan? Enggak. Dari istri yang baru 1 orang, alhamdulillah dikaruniai oleh Allah anak baru 8. Nah, tertawa lagi kok. Ya, baru 8. Yang pertama umurnya 24 tahun. Yang pertama, namanya adalah Hajjah Fatimah Zahra. Dia sudah menunaikan ibadah haji tahun 2015. Saya daftarkan dahulu tahun 2009. 2015 berangkat menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang lagi kuliah di Stiba Ar-Royah Sukabumi, Jawa Barat dalam penyelesaian. 1. Yang kedua, umur 22 tahun, namanya adalah Haji Muhammad Qasim. Saya daftarkan dulu pergi haji 2009, namun karena terbatas umur belum 18 tahun, akhirnya dia berangkat haji 2017. Alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran 30 juz dan sekarang kuliah sama dengan kakaknya Stiba Ar-Royah Sukabumi juga dalam penyelesaian, artinya bikin skripsi. 2. Dan yang ketiga, umur 18 tahun, namanya adalah Muhammad Furqan. Tahun kemarin baru tamat aliyah, lulus tes beasiswa ke Maroko, namun dia tidak berangkat karena persoalan yang dia tidak mau, yang sedang berkembang di negara kita, masalah vaksin. Dia tidak mau, lalu dia batalkan saja berangkat ke Maroko. Alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang ikut les online bahasa Arab lewat HP-nya. Dan sudah umrah tahun 2017. Dan yang keempat adalah umur 17 tahun lebih, namanya adalah Zainab Khairiyah. Baru tamat dari sanawiyah, sekarang mondok di Jawa Barat, yaitu di kota Bandung. Alhamdulillah juga sudah tamat hafal Al-Quran 30 juz 10 hari yang lewat, 15 hari yang lewat. Dan juga sudah umrah 2018. Dan yang kelima adalah Muhammad Ihsan. Umur baru 15 kurang 14 lebih, juga sudah hafal Al-Quran 30 juz, sekarang mondok di Madinah Quran Sukabumi, Jawa Barat. Dan yang keenam, Muhammad Sodik, umur 12 tahun, alhamdulillah baru hafal Al-Quran 13 juz, sedang menghafal juz yang ke-14. Dan yang ke-7, Ruqayyah Kamila, alhamdulillah baru hafal Al-Quran 10 juz, sedang menghafal juz yang ke-11. Dan yang ke-8, Ummu Kulsum Rasyidah, umur 9 tahun, alhamdulillah baru hafal Al-Quran 5 juz, sedang menghafal juz yang ke-6. Jadi dari 8 orang tadi yang hafal Al-Quran 30 juz, 5 orang, tinggal 3 orang lagi. Kenapa saya bilang hal yang demikian kepada kita? Jangan kira
kita beranak banyak tidak bisa mengislamkan mereka. Malah sudah haji 2 orang, sudah pergi umrah 2 orang, sekarang sedang sibuk-sibuknya mereka menghafal Al-Quran. Karena kita selama ini dipertakut-takuti. Kalau banyak anak nantinya tidak bisa begini, tidak bisa disekolahkan, tidak dikasih makan, segala macam lah kita ditakuti. Kenapa kita tidak bersandar kepada Allahus Samad, Al-Ghaniyun, Ar-Razak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin wal muslimat, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah perkenalan saya tentang diri dan keluarga saya. Dan pekerjaan saya sehari-hari memang adalah sebagai mubaligh. Saya di mana-mana memberikan pengajian ceramah kepada jemaah-jemaah yang saya bina. Memang bisa kita akses nanti kajian-kajian saya, sayangnya dalam bahasa Minang ya. Di dalam YouTube juga ada, bisa dibuka nanti, ketik saja nama saya yang saya bilang tadi, bisa kita pelajari nanti insyaallah. Cuman sayangnya bahasa Minang, kecuali yang khutbahnya. Nah, lalu masalahnya di sini adalah walaupun kita sudah memperkenalkan diri, namun Allah memberikan batasan. Bukan berarti saya lebih baik daripada kita pada hari ini, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun yang paling mulia di sisi Allah di antara kita yang hadir ini, bukan berarti saya yang ditinggikan seranting ini, bukan. Yang paling mulia di antara kita, siapa yang bertakwa di antara kita, itulah orang yang paling mulia. Bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan pejabat eselon 1, eselon 2, 3 dan seterusnya, tidak. Yang paling mulia di antara kita adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka dari itu, ibadah yang dijemput oleh Nabi kita, atau bukan dijemput, diterima oleh Nabi kita ketika Mi'raj, sebenarnya adalah mengantarkan kita kepada kemuliaan tersebut. Kita sudah tahu dengan cerita Isra dan Mi'raj ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kalau kita ingin berjalan juga di muka bumi, kemanapun kita pergi, carilah terlebih dahulu rumah ibadah. Carilah masjid terlebih dahulu, maka muliakan masjid kita dimanapun masjid. Wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu adalah milik Allah, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jadilah tamu Allah kemanapun kita berjalan di muka bumi. Namun untuk apa kita ke masjid? Adalah untuk mencari kemuliaan tadi, yaitu dengan ibadah, terutama ibadah sholat. Coba mari kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Inilah yang dibawa oleh Nabi ketika Mi'raj. Tapi apakah solat yang kita terima, solat yang kita laksanakan, solat yang kita kerjakan, sudahkah bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan tersebut? Sejak dari umur 7 tahun kita melaksanakan ibadah solat, apakah sudah membuahkan hasil? La'allakum tattaqun, sama dengan Ramadan sebentar lagi akan masuk. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita tidak pernah mengindahkan apa yang diinginkan oleh Allah. Barangkali kita tetap menjalankan syariat, kita menjalankan apa yang diperintahkan, tapi yang dituju dalam perintah tadi, ini yang belum kita pikirkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah sampai Nabi di Palestina, lalu kemudian Mi'raj, artinya naik.
Mi'raj artinya naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan ketika itu Nabi diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Salah satu adalah contohnya surga. Mari kita buka surat An-Najmu, surat yang ke-53 ayat 13 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Dah sama kita dengarkan. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud yang aslinya, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara masalah surga, saya kasih 3 poin saja. Pertama, ada orang yang pernah tinggal di surga. Dan yang kedua, ada orang yang pernah ke surga. Dan yang ketiga, ada orang yang ingin ke surga. Sama apa beda? Saya ulang ya. Pertama, ada orang yang pernah tinggal di surga. Dan yang kedua, ada orang yang pernah ke surga. Dan yang ketiga, ada orang yang ingin ke surga. Sama apa tidak? Saya kasih contoh yang lain. Pertama, ada orang yang pernah tinggal di Jakarta. Dan yang kedua, ada orang yang pernah ke Jakarta. Dan yang ketiga, ada orang yang ingin ke Jakarta. Sama apa tidak? Tidak sama. Kalau pernah tinggal artinya apa? Berdomisili, menetap dia di Jakarta. Kalau pernah ke Jakarta, jalan-jalan raun-raun. Jadi tidak tinggal. Pernah ke Jakarta tapi tidak tinggal. Contoh saya umpamanya pernah ke Pungkat tapi tidak tinggal di Pungkat. Nanti saya kembali lagi. Sementara saudara saya Oyot, dia pernah tinggal di Pungkat. Nah, ada orang yang ingin ke Jakarta, artinya baru punya rencana. Begitu juga dengan surga. Ada yang pernah tinggal di surga, ada yang pernah ke surga, ada yang ingin ke surga. Mari kita buka surat Al-Baqarah surat 2 ayat 35 yang pernah tinggal di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajara fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Siapa yang pernah tinggal di surga? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu tinggal, memang tinggal. Waqulna ya Adam uskun, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, menetaplah, tinggallah di surga ini bersama istrimu. Nah, sementara yang pernah ke surga adalah Nabi Muhammad, bukan tinggal. Paham dengan kajian kita? Paham. Jadi Nabi Muhammad pernah ke surga tapi tidak tinggal di surga. Nah, pertanyaan saya yang ketiga adalah siapa yang ingin ke surga? Coba, siapa yang ingin ke surga? Kita. Saya enggak percaya. Terus terang saya enggak percaya. Kalau Al-Quran yang ngomong, baru saya percaya. Tadi kan kita yang ngomong, kami Pak Ustadz, kita ini Ustadz ingin ke surga. Saya enggak percaya.
Yang saya percaya adalah kata Allah. Lalu siapa yang ingin ke surga Pak Ustaz? Ayo kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Inilah orang yang ingin ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya, langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang ingin ke surga? Orang yang bertakwa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ke surga, ya jadilah orang yang bertakwa. Makanya saya kasih contoh 3. Nabi Adam hanya gara-gara satu kesalahan, qul nahbitu minha jami'a. Keluar semuanya dari surga ini, kata Allah. Cuman satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Yang ada di hadapan saya ini kesalahannya sudah berapa? Oh, banyak kata kan? Nah, lalu surga yang mana yang bisa kita tempati? Itu makanya saya bilang tadi, kalau kita berburu-buru menjadi orang yang bertakwa, tandanya orang ini betul ke surga. Coba lihat, siapa saja yang berdiri di mimbar yang ada di belakang saya ini setiap hari Jumat tidak akan pernah meninggalkan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi sudah sampai di surga, ya diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Selesai di surga, apa kata Allah? Wahai Muhammad, bagaimana dengan surga? Indah luar biasa ya Allah. Lalu bagaimana keinginan engkau sekarang? Kalau bisa saya tinggal di sini ya Allah. Oh belum, kata Allah. Tugas engkau belum selesai, engkau mesti balik lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Sekarang saya ingin memperlihatkan surga saja kepada engkau, kata Allah. Makanya saya suruh jemput sama malaikat Jibril dengan Mikail. Kan Nabi sedang bersedih ketika itu meninggal paman beliau Abu Talib karena tidak mendapat hidayah. Lalu meninggal istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Karena itulah dukungan moral material yang diberikan oleh istri beliau dalam memperjuangkan agama. Sekarang meninggal pula, apalagi tambah dengan intimidasi, teror, ancaman dari kafir Quraisy yang disebut dengan tahun duka cita, Amul Husni. Lalu Allah hibur Nabi kita, diperjalankan sampai ke Palestina, linuriyahu min ayatina, dibawa sampai ke Sidratul Muntaha dan dibawa jalan-jalan ke surga oleh Allah. Jadi kalau ada yang cerita surga, yang bisa ngomong surga itu cuma Nabi kita, karena beliau yang sudah pernah kembali dari sana. Nah, cuman jadi bagaimana sekarang ya Allah, kata Nabi kita, karena engkau belum boleh tinggal hari ini Muhammad, tugas engkau belum selesai. Nah, balik lagi ke bawah. Saya nggak bisa ke bawah ya Allah. Bisa nanti diantar lagi. Kemarin kan engkau dijemput, sekarang diantar lagi. Nah, sudah dikunci pintu surga, babul surga tadi, babul jannah tadi sudah dikunci. Setelah dikunci oleh malaikat, kuncinya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu kuncinya? Salat. Miftahul jannah as-salat. Miftahus salat al-wudu. Sekarang bapak-bapak kita yang di Pungkat ini udah dapat tak kunci yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu? Kunci, ingat Bapak Ibu, kuncinya cuma satu ya. Kuncinya cuma satu pada Nabi Muhammad. Yang ada cuma duplikatnya. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu sudah punya enggak duplikatnya? Ingat ya, kalau duplikatnya enggak cocok dengan yang asli, enggak bisa diputar. Bagaimana mutarnya? Kalau lubang-lubangnya enggak sama. Makanya Nabi bersabda, kalau ingin kita masuk surga, pinjam kunci beliau, lalu dikopi, dibikin duplikatnya. Apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni usolli.
Solatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat aku solat. Di kita solat mesti mencontoh kepada Nabi kita, bukan menurut maunya kita. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh Nabi kita semuanya bersandar kepada kitab suci Al-Quran ini. Contoh, saya kasih saja bentuk duplikatnya pada hari ini 3 saja. Kasih contoh dulu. Pertama, mari coba kita buka surat An-Nisa ayat 103, surat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tama'nantum fa aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Contoh, anak sekolah beda dengan yang tidak sekolah. Kalau yang tidak sekolah, kapan saja dia belajar, mau baca atau tidak terserah, karena dia tidak ada ikatan. Iman itu adalah ikatan. Sementara anak sekolah, waktu belajarnya ditentukan. Kapan waktu masuk, dikasih tanda. Itulah bel atau lonceng. Sementara orang yang beriman juga ada belnya, ada loncengnya. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Innamal mu'minina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Makanya di masjid, di mushola, di surau, di langgar jangan ada bel, jangan sampai enggak berbunyi. Terus hidupkan belnya terus 5 kali sehari semalam, yaitu azan. Jadi azan itu kode, adalah pemberitahuan kepada orang Islam yang beriman. Ingat, setiap orang Islam wajib sholat, tapi setiap orang Islam belum tentu beriman. Setiap orang beriman sudah pasti Islam. Setiap orang beriman belum tentu bertakwa. Setiap orang bertakwa sudah pasti beriman, apalagi Islam. Kaji kita menuju kepada takwa. Jadi melangkahlah dahulu dari mengerjakan perintah, sekarang menurut aturan, yaitu dengan iman. Coba tanya diri kita masing-masing, apakah sholat yang kita kerjakan setiap hari itu sudah berdasarkan azan atau belum? Nanti kita kasih lanjutannya nanti. Enggak, satu dulu. Saya kasihkan janji 3 tadi. Nah, ini baru yang pertama, yaitu azan. Dan yang kedua adalah, mari kita buka surat 23, surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mana?
Makanya kita cuman baru gugur kewajiban, belum bisa mengantarkan kita kepada takwa. Jadi kita belum pernah mau merubah, hanya sekadar gugur kewajiban, sudah sholat ya sudah, kapan berhasilnya? Jadi jaga dulu disiplin waktunya, lalu meningkatlah kepada konsentrasi. Kita betul-betul sedang berhadapan dengan Allahu Akbar. Coba lihat menghadap Pak Desa saja, menghadap Pak Camat saja kita serius luar biasa. Kok menghadap Allah kadang-kadang, ma'udzubillah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau benar cara pelaksanaan kita umat Islam ini, Bapak dan Ibu, ini negeri kita ini aman, bangsa kita ini aman, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada. Kalau sholatnya benar, karena sholat itulah yang mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada judi online, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada narkoba, tidak ada berpacaran, tidak ada pergaulan bebas, tidak ada korupsi, tidak ada ya menipu di dalam timbang, tidak ada. Kalau benar-benar sholat. Masalahnya kita kan baru gugur kewajiban, makanya sudahkah cocok kunci anak surga tadi dengan yang aslinya? Yang aslinya ada pada Nabi kita, makanya duplikatnya yang harus kita miliki, tapi mesti seperti yang aslinya. Makanya Nabi itu punya akhlak yang bagus. Allah sendiri memuji akhlak beliau. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kenapa? Buah dari ibadah beliau tercegah dari hal-hal yang negatif. Tapi kita orang sholat, tapi tingkah laku, parangai, akhlak, moral, budi pekerti belum mencerminkan kita adalah orang-orang yang sholat. Nah, jadi apalagi yang tidak sholat, yang lalai saja sudah diancam oleh Allah. Mari kita buka surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Bukan tidak sholat Bapak dan Ibu, sholat, cuman karena lalai saja sudah diancam oleh Allah dengan neraka wail. Fawailul lil musallin, neraka wail, celaka bagi orang yang sholat. Yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apalagi yang tidak sholat. Coba buka surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat yang ke-42-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan jelaskan Bapak Ibu, kita yang sholat lalai neraka wil, yang tidak sholat neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kalian sampai kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Apalagi Bapak dan Ibu, orang yang tidak sholat, kalau dia berusaha di muka bumi ini, dia ambil apa saja yang milik Allah ini, miliknya apa yang ada di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, kalau kita ambil apa yang milik Allah ini, walaupun kita pegawai, walaupun kita petani, walaupun kita nelayan, walaupun kita pedagang, tidak ada masalah, silakan. Tapi ingat, yang kita ambil itu semuanya adalah milik Allah. Kalau kita tidak minta kepada Allah, mintanya ingat, sholat itu artinya doa, memohon. Mintalah kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Contoh, duduk antara dua sujud, kita minta kepada Allah, warzuqni. Keluar dari masjid, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sekarang kita tidak minta kepada Allah, lalu kita ambil apa yang ada di muka bumi, nanti kita sedekahkan, nanti kita infakkan, baik ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tidak terima dari harta orang yang tidak sholat. Mari kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 53-54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin wa ma mana'ahum an kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan terima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Sama didengarkan? Jadi tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasul. Kata Allah, aqimus shalah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita ingkari, tandanya enggak sholat. Kalau sholat pemalas. Jadi apalah gunanya kita punya harta? Apa gunanya kita jadi orang kaya sementara nilainya di sisi Allah 0,0? Jadi tidak usah Bapak Ibu tertipu, terkecoh dengan orang kaya. Tidak usahlah ingin jadi orang kaya kalau kekayaannya tadi tidak ada nilainya. Tapi kita harus iri dengan seperti ibu-ibu Siti Khadijah, orang beriman kekayaannya untuk agama. Laki-laki seperti Utsman bin Affan, orang beriman kekayaannya untuk Islam. Makanya Bapak Ibu, capailah apa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Kalau Bapak Ibu berhasil mencapai yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya sekedar gugur kewajiban atau menjalankan perintah, tapi betul-betul kita mencapai yang diinginkan oleh Allah tadi. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau berhasil Bapak-bapak Ibu-ibu menjadi orang bertakwa, mari kita lanjutkan kajian ini. Pertama, akhir ayat kita nanti sakratul maut kita, insyaallah semuanya husnul khatimah. Hanya orang yang bertakwa yang matinya husnul khatimah.
Mari kita buka dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikan ayat yang terakhir tadi 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Malaikat mewafatkannya dalam keadaan baik. Datang malaikat dari depan, baca salam dulu. Salamun alaikum. Ayo tahan sakit-sakit ya, kita mau ke surga lagi. Jadi kalau tidak berhasil kami mencapai takwa, bagaimana Pak Ustaz? Ya jelas, su'ul khatimah. Makanya ibadah yang kita lakukan yang diinginkan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi idam-idamkanlah sarjana takwa itu bagi setiap keluarga kita, setiap diri dan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pimpin seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu usahanya adalah salat. Coba kita buka surat Toha surat 20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan ekonomi yang kita utamakan dalam keluarga kita, tapi adalah ibadah sholat supaya bisa menjadi orang bertakwa. Adalah kan ekonomi yang kita utamakan. Saya sudah bilang tadi, anak saya 8. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya latih anak saya untuk tidak makan. Bukan melatih dia untuk makan. Kalau makan gampang, yang tidak makan yang susah. Apa tuh Ustaz? Ya puasa. Kami satu keluarga, puasa, sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Makanya dia bisa ngapal Al-Quran, karena dia tidak pikirkan perutnya.
Kalau saya alhamdulillah sudah 22 tahun puasa sehari makan sehari tidak tadi yang disebut dengan puasa Daud. Anak saya yang kecil umur 9 tahun sudah 4 tahun puasa Daudnya. Sejak umur 5 tahun saya ajar dia tidak makan. Kita ajar beli ini, beli itu. Mana cukup-cukupnya uang. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, didiklah keluarga kita lewat ajaran agama kita. Insya Allah akan bisa menjadi orang bertakwa satu keluarga. Kuncinya zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kuncinya Al-Quran. Nah, itulah kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa. Akhir hayat kita husnul khatimah. Tapi kalau kita gagal, bisa saja su'ul khatimah. Di mana letak kegagalan Ustaz? Saya baca dulu. Mari kita buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 93. Inilah su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan seperti apa yang diturunkan Allah. Akhirnya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, inilah yang su'ul khatimah. Dipukuli oleh malaikat dulu, disuruh dia mengeluarkan nyawanya sendiri, akhirnya bisa, lalu disentakkan. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang zalim. Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah ngerinya sekiranya kalian melihat, kata Allah, ketika orang-orang yang zalim berada dalam keadaan sakratul maut, para malaikat memukul wajah mereka. Siapa itu orang yang zalim Ustaz? Rumusannya pendek saja, ayat sudah kita baca tadi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri, jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Artinya yang melanggar firman Allah, yang melanggar ayat-ayat Allah, itulah orang zalim. Salat untuk mencegah yang demikian. Jadi selagi bapak-bapak, ibu-ibu masih banyak dalam hidup dan kehidupan kita melanggar ajaran agama kita, nanti berakhir dengan hidup kita su'ul khotimah. Lah, matinya su'ul khotimah, baru datang karangan bunga berjejaran di depan rumah. Lalu sesudah itu disusul oleh medsos, semoga husnul khotimah. Matinya su'ul khotimah, baru datang doanya husnul khatimah. Semuanya serba mubazir. Karangan bunga mubazir, doanya juga mubazir.
Jadi kapan doanya Ustaz? Ya sekarang. Misal bapak-bapak ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini, saya doakan semuanya termasuk untuk diri saya, semoga akhir hayat kita husnul khatimah hendaknya. Amin. Itu baru pas. Tapi ada orang yang saya doakan, apa kata saya? Sudah berapa umur bapak sekarang? Sudah lebih 70 Ustaz. Wah, mudah-mudahan ya Pak ya masih sehat bapak ya. Mudah-mudahan akhir bapak husnul khatimah ya Pak. Deh, Ustaz doakan ambo mati yo kecil. Saya mendoakan husnul khatimah, malah dia bilang, Ustaz doakan ambo mati yo, kata masuk bintang salah bang. Caranya amin. Kapan mati kita tak tahu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita nanti berada di dalam alam barzah, kita berada di alam kubur, kita akan diistirahatkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah seperti Allah menidurkan Ashabul Kahfi. Tidak tahu menahu apa yang terjadi di dunia. Sampai kapan itu? Sampai dunia dihancurkan oleh Allah, orang bertakwa ditidurkan. Kalau tidak, Bapak Ibu, kalau gagal menjadi orang yang bertakwa, maka setiap saat orang yang berada dalam kubur minta kembali ke dunia. Coba mari kita buka surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi setiap orang yang meninggal, bapak dan ibu, kalau dia gagal menjadi orang yang bertakwa, inilah ucapannya. Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh. Amal yang paling pertama diperiksa besok adalah sholat. Bima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa lagi, jatah umurmu sudah habis. Itu cuman gacauan saja. Sampai kapan dia ingin kembali ke dunia? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir penyesalannya bukan amal. Penyesalan orang kafir kalau sudah mati adalah, kenapa saya dahulu tidak menjadi seorang muslim? Penyesalannya adalah, kenapa saya dahulu ketika di dunia kok tidak Islam agama saya? Surat 15 ayat yang kedua, surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu suatu saat nanti setelah berada di akhirat kelak, kadang-kadang mereka menginginkan sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang muslim. Dengar? Jadi penyesalan orang kafir, kenapa agamanya dulu tidak Islam? Penyesalan orang Islam, kenapa dulu dia tidak beramal? Lain penyesalannya. Dan kedua, yang ketiga nanti di padang mahsyar. Jarak matahari dari kepala menurut sabda Nabi kita adalah sejengkal. Sekarang kalau diukur berapa jengkal kira-kira jarak matahari dari kepala? Ada yang mampu mengukur enggak? Ya enggak, ya sudah, pasti pakai payung kan? Besok ada apa payung? Enggak ada.
Tapi ingat, kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa dengan ibadah yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, insyaallah Allah akan berikan perlindungan seperti Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah sejauh 450 kilo, terik matahari luar biasa, namun awan selalu mengiringi dari atas karena itu perintah dari Allah. Orang bertakwa nanti di padang mahsyar dikumpulkan sebagai tamu Allah yang mulia, kapilah yang terhormat. Kita buka surat 19, surat Maryam ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kapilah yang terhormat. Nah, makanya dilindungi nanti Bapak Ibu kalau kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, nanti di padang mahsyar walaupun matahari sejengkal dari kepala, Allah akan muliakan kita, Allah akan hormati kita dengan melindungi kita. Nanti kalau ada hadis yang bicara tentang naungan yang tidak ada naungan selain pada Allah, inilah orang bertakwa. Contoh, imam yang adil. Adil itu adalah sifatnya orang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Kita lanjut. Ya, kemudian nanti kita akan melintasi neraka. Tidak ada seorang pun kita Bapak Ibu tetap melewati neraka. Surat yang sama 19 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, karena itu sudah merupakan keputusan Allah, ketetapan Allah. Tidak ada orang yang langsung ke surga, tidak ada, pasti lewat neraka. Nah, ketika lewat neraka tadilah summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyah. Kemudian kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang yang zalim yang melanggar ajaran agama, kami biarkan mereka meraung-raung minta tolong berlutut kepada Allah. Makanya capai takwa dengan ibadah kita. Terakhir, surat 39 ayat 73-74. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu,
berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Itulah makna ayat yang kita baca tadi. Siapa yang ingin ke surga? Orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi jangan baca surga dululah kalau belum berusaha menjadi orang bertakwa. Di kami orang Islam ini Pak Ustaz, apa tidak bisa masuk surga? Bisa. Selesaikan dulu perkara neraka. Perkara neraka, perkara dosa. Kalau kita berhasil mencapai takwa, dosa diampuni. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dosa diampuni, surga disediakan kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa. Boleh saya tutup terakhir ya, penutupnya surat 8 ayat 29. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau sudah diampuni kesalahan dosa kita, kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Allah, udah tinggal masuk surga aja lagi. Karena orang dalam surga tidak boleh orang berdosa. Nabi Adam satu dosa dikeluarkan. Kita kalau banyak dosa capai takwa nanti akan dihilangkan oleh Allah. Cuma mencapai takwa itu dengan ibadah, di antaranya ibadah salat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi mari kita bermimpi bersama-sama, bercita-cita bersama-sama, berazam bersama-sama, punya keinginan bersama bagaimana seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian saja kajian yang bisa saya berikan kepada kita dalam acara yang mulia ini. Itulah rahasia kenapa Nabi kita yang satu ini, solat ini bukan diturunkan oleh malaikat, tapi diterima oleh Nabi kita di Sidratul Muntaha tadi, karena rahasianya luar biasa. Kalau benar solat kita, bagus solat kita, insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa mencapai surganya Allah tadi. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran